Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita, yaitu Dr. Rozi Oneta SPM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mawar. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di TVRI Jambi. Tentunya beliau merupakan spesialis mata ya. Dan tema kita pada hari ini yaitu diabetika, retinopati diabetika. Retinopati diabetika, yaitu komplikasi pada penyakit diabetes pada mata. Nah, menarik nih pemirsa. Mungkin banyak yang tahu ya dokter ya bahwa kalau diabetes ini pengaruhnya ke mata. Nah, jadi pada langsung hari ini langsung akan dijelaskan oleh dokter spesialis mata kita pada hari ini. Baik, sebelumnya pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, bisa langsung saja menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Mari bertanya seputar tema kita pada hari ini. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik, Dokter Rozi, mungkin sebelumnya pemirsa belum pernah bertemu nih dengan Dokter Rozi. Bisa selayang pandang mengenal Dokter Rozi lebih dalam, bisa dijelaskan sebelumnya aktivitasnya apa, kemudian pendidikannya di mana. Dipersilakan, Dokter. Oke, terima kasih Mbak Mawar. Iya. Selamat siang kepada pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama kita perkenalkan diri, nama saya Dr. Rozi Oneta, spesialis mata. Saya menamatkan pendidikan dokter umum dan spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai PNS ya, ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Rumah Sakit RSUD Kota Jambi, dan sorenya saya praktek di Rumah Sakit Bayangkara. Wah, luar biasa dokter. Nah, jadi buat pemirsa yang mungkin pernah melihat dokter sebelumnya ya, berarti ada di rumah sakit yang telah disebutkan barusan. Baik dokter, masuk pada tema kita pada hari ini. Nah, saya agak beribet nih nyebut temanya, karena memang namanya agak berat. Retinopati diabetika. Ya. Nah, boleh pemirsa silakan dokter untuk menjelaskan kepada pemirsa apa sih retinopati diabetika ini untuk menambah pengetahuan pemirsa yang ada di rumah. Persilakan dokter. Oke. Retinopati diabetika itu adalah kelainan atau kerusakan pembuluh darah di retina. Retina kalau kita mungkin ada gambarnya. Retina itu adalah lapisan dalam dari dinding bola mata kita, itu saraf mata. Jadi kerusakan yang progresif dari pembuluh darah di retina tersebut akibat DM, atau DM itu kan gula darah kita tinggi daripada normal, akibat DM atau gula darah kita yang tinggi yang terjadi menahun. Jadi dia adalah merupakan komplikasi diabetes yang terjadi pada mata. Wah, ternyata memang berpengaruh sekali ya dokter ya terhadap diabetes itu tadi, sehingga baik itu semakin tingginya, semakin pengaruhnya semakin besar pula terhadap mata, begitu ya dokter ya? Jadi pengaruhnya ke durasinya ya. Durasi kita rentang waktu seberapa lama mengidap diabetes tersebut. Ya, semakin kita lama kemungkinan kita untuk terkena komplikasi retinopati diabetika semakin meningkat. Jadi dari penelitian kalau penderita diabetes yang kalau kita ngomong diabetes, sebenarnya diabetes sendiri ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Yang banyak memang yang tipe 2 ya. Tipe 1 itu karena memang ada kerusakan pada pankreasnya, jadi memang hormon insulin memang tidak cukup. Nah, yang banyak diderita adalah yang tipe 2 ya. Nah, dari penelitian penderita DM tipe 2 ini diambil dalam rentang waktu 10 tahun itu lebih kurang 50%-nya itu menderita retinopati diabetik dalam berbagai derajat. Nanti kita bisa jelaskan, ada klasifikasinya, derajat-derajatnya. Ternyata dia akan ada pengaruh ya dokter ya, dari baik itu tipe 1 ataupun tipe 2-nya. Iya, sama-sama. Jadi retinopati diabetik adalah komplikasi
diabetes baik dia tipe 1 maupun tipe 2. Sama-sama. Nah, kemudian dokter, untuk faktor resiko dari penyakit ini sendiri, dok, ini seperti apa nih, dokter? Nah, seperti kita bilang tadi, kita sebutkan tadi ya, faktor risikonya itu yang tadi durasinya, lamanya dia menderita DM. Diabetes mellitus itu saya singkat DM ya. Baik. Nah, kalau penyakit kalau masyarakat awam mungkin bilangnya sakit gula gitu ya. Benar. Nah, jadi yang faktor risiko yang paling utama itu adalah durasi dia menderita diabetes. Seperti yang kita sebutkan tadi, dalam penelitian 10 tahun penderita ini menderita DM, 50% dari pasien-pasien tersebut mengalami retinopati diabetik dalam berbagai derajat. Yang pertama. Yang kedua itu adalah kontrol gula darahnya yang tidak bagus. Jadi gula darahnya berfluktuasi atau sering tinggi, tidak meningkat kemudian turun. Biasanya itu yang paling faktor kalau di prediktifnya itu yang kadar HbA1c biasanya. Kemudian kehamilan. Kehamilan jadi ya, dokter, ya? Jadi penderita DM yang hamil bisa selama dia masa kehamilannya progresivitas dari retinopati diabetiknya bisa meningkat. Tapi nanti kalau lahiran udah nggak lagi atau seperti apa nih, dokter? Atau tergantung gula kadar gulanya? Jadi dia kan pembuluh darah itu rusak. Kadar gula darah yang tinggi itu yang menahun akan merusak dinding pembuluh darah. Jadi organ retina itu sendiri, retina sendiri membutuhkan oksigen, sel-sel oksigen, sel-sel tubuh kita, setiap sel-sel tubuh kita membutuhkan oksigen, nah makanannya itu dibawa melalui darah. Darah itu jalan di dalam tubuh melewati pembuluh darah, dari pembuluh darah yang besar sampai pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, kapiler namanya. Nah, pembuluh darah ini yang dirusaknya, dindingnya. Jadi dindingnya itu menjadi lemah. Karena dindingnya itu lemah, tidak kuat tight lagi ya, tidak kedap lagi. Jadi dia tidak kedap lagi karena kehilangan sel-sel, ada sel-sel perisit namanya. Nah, jadi cairan darah itu kan ada cairan, ada sel darah. Nah, cairan darah bisa rembes, kemudian dinding pembuluh darah tadi yang tidak normal atau rusak tadi, jadi dia gampang pecah, menyebabkan pecah, keluar terjadi perdarahan, ya kan? Nah, badan kita nih pintar, kalau ada sesuatu dia pasti dibaikin ya. Nah, nanti bisa dibaikin, cuma tentu proses perbaikan tentu hasilnya dinding pembuluh darah itu nggak sama seperti awal. Yang pasti dia tidak smooth lagi yang di dalam. Nah, kadang dia tidak terganggu menjadi nebal ke dalam, akhirnya aliran darah. Jadi kalau nebal darah, aliran darah sana kan nggak lancar lagi, apalagi kalau dia kecil. Akhirnya terjadi apa? Iskemik itu istilahnya sel-sel dari retina itu sendiri kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen pada daerah yang kecil-kecil akhirnya lama-lama luas, akhirnya tumbuhlah terjadilah mekanisme dari retina itu sendiri supaya dia bisa mencukupi kebutuhan oksigennya. Terjadilah pembentukan pembuluh darah baru, istilahnya neovaskularisasi. Nah, yang neovaskularisasi ini yang nantinya akan menimbulkan berbagai komplikasi lanjut, keadaan iskemik yang menimbulkan neovaskularisasi yang menimbulkan komplikasi lanjutnya yang bisa mengakibatkan parahnya bisa kebutaan permanen. Tapi memang sangat riskan sekali berarti, dokter ya. Padahal kalau dipikir, kok larinya ke mata gitu ya. Padahal ternyata setelah dokter jelaskan ada pembuluh darahnya yang membawa hal tersebut. Kan kalau orang bilang kan, aduh biasanya kan kalau diabetes ini atau gula seperti luka tidak sembuh, begitu kan ya dokter ya. Nah, ternyata faktor waktu ya, semakin lama jadi dia semakin memburuk kepada kondisi mata. Pembuluh darah yang kecil di kuadran sini akhirnya lama-lama makin luas. Jadinya membuat penglihatan pun juga terganggu gitu, dokter. Nah, kalau untuk yang ibu hamil tadi nih dokter, ada berpengaruh nggak terhadap janinnya nih dokter? Atau cuman cukup di ibunya saja, atau kemungkinan bagi bayi yang dikandung juga ada kemungkinan bisa terkena juga? Nah, ini seperti apa dokter? Kalau
diabetes sendiri kan memang ada berpengaruh ke janinnya, Kak. Tapi retinopati diabetiknya tentu kepada belum ke ibunya yang sudah menderita diabetes, ditambah dengan kehamilan, itu akan menyebabkan progresivitas dia untuk menderita, atau dia kalau dia awalnya sewaktu dia awal kehamilan itu dia memang sudah ada retinopati, tentu progresivitasnya akan jadi lebih cepat. Lebih cepat ya, karena rentang waktu tadi ya dokter sampaikan ya. Nah kemudian kalau untuk masalah faktor usia nih dokter, ada berpengaruh nggak, atau adakah sudah anak-anak yang akan mengalami hal ini? Misalnya anak-anak sudah terkena DM dari usia tertentu, karena saya sudah ada dengar bahwa DM ini bukan lagi hanya lansia, bukan hanya lagi usia yang berapa, yang proaktif. Mungkin tadi yang tipe 1 tadi mungkin tipe kita 1. ngomong. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri itu langsung akan berpengaruh juga kah terhadap matanya atau seperti apa? Tipe 1 dan tipe 2 dengan rantang waktu yang tertentu, nanti komplikasinya sama. Jadi bisa di usia berapapun. Kalau itu mulai dari usia berapa nih dok? Misalnya dari bukan anak usianya tersebut. berarti durasi dia menderita DM-nya, bukan usia pasiennya. Usia pasien. Jadi tergantung berapa lama. Misalnya sudah kalau dia dari umur 15 tahun udah terkena DM, berarti dia misalnya udah sampai 10 tahun kemungkinan besar akan terkena penyakit ini gitu ya. Dia akan pengaruh ke mata. 50% dari pasien itu di penelitian sudah mengalami retinopati diabetik dalam berbagai grade. Dia memang ada grading-gradingnya, nggak langsung berat. Jadi dia progresif, ringan, sedang, berat, akhirnya jatuh ke keadaan yang sangat beratnya. Sangat beratnya. Nah, kalau yang dokter temukan sendiri, dokter kebanyakan sadar nggak sih orang yang DM ini ternyata berpengaruh ke matanya, nah gitu? Atau mereka malah berkira karena diabetes, ini nggak mungkin kena mata nih. Nah, tingkat kesadaran dari pasien sendiri bahwa keluhan matanya itu adalah kena DM. Nah, kan mungkin banyak ya beberapa yang mungkin gara-gara capean, makanya matanya rada-rada kabur. Mungkin gitu ya, karena dia tidak melek atau tidak tahu informasi bahwa diabetes mellitusnya lah yang menyebabkan kemunduran dari penglihatannya nih dok. Gimana pengalaman dokter? Ada nggak dokter yang seperti itu? Memang ya, banyak pasien yang belum tahu bahwa salah satu komplikasi diabetes itu adalah kerusakan pada retina. Mungkin kalau ada tahu dia mungkin, kalau gula darah saya lagi tinggi, mungkin penglihatan saya bisa agak lebih buram, fluktuatif. Tapi dia pikir cuma seperti itu aja. Pasien memang belum menyadari, karena memang terus terang retinopati diabetik ini awalnya dia tidak akan ada timbul keluhan, bahkan pada saat sampai kita di retinopati diabetik yang derajat berat, kalau dia tidak mengenai bagian sentral dari penglihatan itu, dari retina itu ada bagian sentralnya makula namanya. Kalau di situ tidak ada kebocoran atau tidak pendarahan, tidak terjadi di situ, tidak ada keluhan penglihatan bagi pasien. Jadi kalau nanti sudah ada, biasanya sudah berat, itu sudah permanen. Misalnya sudah terjadi sudah jatuh ke PDR, dia nanti ada fase proliferatif, ada jaringan proliferatif yang tumbuh dari retina itu ke arah ruang vitreus di depan retina itu akan bisa menimbulkan tarikan, akhirnya bisa menarik saraf matanya bisa lepas. Wah, dan itu bisa sampai sebegitunya ya, dan dokter? Memang. Jadi dia bisa menimbulkan kebutaan yang permanen. Dan itu kalau jadi istilahnya ablasio retina traksional, dan itu penanganannya itu amat sangat sulit. Baik dokter, sangat luar biasa sekali pembahasan kita. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Rozi yang merupakan spesialis mata, yang hari ini tadi telah menjelaskan ya sedikit tentang materi kita, tema kita yaitu retinopati diabetik. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja hubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741, atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133.
Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar komplikasi penyakit diabetes terhadap mata, silakan langsung saja bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi, dan pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Dr. Rozi, spesialis mata. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu definisinya, kemudian seperti apa saja tadi beberapa bagian-bagian dari diabetesnya ya, ada tahap 1, ada yang tingkat tipe 1, tipe 2 gitu dokter. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan tentang klasifikasinya nih dokter. Untuk penyakit ini, adakah tingkatan-tingkatannya atau klasifikasinya nih dokter? Mohon dijelaskan, silakan dokter. Ya. Iya. Mbak Mawar, tadi ada yang ketinggalan ya. Iya. Jadi faktor risikonya itu ada lagi tambahannya kalau penderita diabetes ini juga koinsides dia juga tekanan darahnya tinggi atau hipertensi. Banyak yang seperti itu. Kemudian kita juga banyaknya dislipidemia. Iya benar. Kalau Ama mungkin bilangnya kolesterol ya kan. Nah, itu juga akan mempercepat progresivitas atau mempercepat dia terkena atau progresivitas dari retinopati diabetiknya. Yang terakhir, apabila penderita diabetes ini juga sudah mengalami komplikasi pada ginjal atau nefropati istilahnya ya. Oke. Baik dokter. Ini ada di layar ada gambar nih dokter. Ini sesuai dengan gambaran apa nih? Yang pertama ini dulu dokter. Silakan. Ini gambar bola mata ya. Iya benar. Nah, yang di depan itu kalau yang di atas, itu kornea. Jadi ini gambarnya berarti posisi matanya ke atas ya, itu mata yang di atas. Mata di atas. Nah, jadi yang retina itu adalah dinding dalam dari bola mata. Itu yang nampak gambaran itu warna dibilang orange, coklat, gitu kan yang paling dalam. Jadi dinding bola mata itu ada 3 lapisan. Di luar itu yang putih itu sklera. Di bawahnya itu koroid, itu isinya lapisan pembuluh darah. Kemudian yang paling dalam itulah yang retina. Itu yang tadi di gambar itu ada nampak gambaran pembuluh darah ya. Jadi retina itu terbentang luas mulai dari istilahnya kalau yang coklat di sana itu ora serrata atau paling ujung sana sampai ke pangkal di papil nervus opticus. Jadi retina ini sebenarnya tipis ya. Dia cuma setengah mili tebalnya. Tebalnya setengah mili di dekat nervus opticus itu. Berarti yang hitam di atas itu bola mata tuh ya? Gambaran yang bola matanya, gambaran yang hitam itu? Yang hitam tuh yang hitam di kita. Hitam mata kita. Hitam mata kita ya. Yang tengah itu lensanya. Oke, nah jadi dia cuma setengah mili paling tebal. Paling tipisnya 0,1 mili. Nah, walaupun dia setipis itu, cuman dia punya 10 lapisan lagi. Sel-sel yang yang masing-masing yang sama yang akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi 10 lapisan. Nah, jadi itulah nanti yang di dalam itu namanya rongga vitreus, isinya cairan jernih, agak kayak gel gitu. Nah, nanti neovaskuler yang kita bicarakan tadi itu memang tumbuhnya ke arah sana. Jadi dia nanti akan menebal ya dokter, atau seperti apa dengan bentuk penyakit retinopati diabetik ini? Nah, retinopati bisa mungkin retinopati. Gambar yang kedua bisa enggak? Ya, kemudian gambar berikutnya kita lihat, kita cek gambar berikutnya itu gambar yang A itu. Gambar yang itu tuh gambaran jadi funduskopi, kalau kita bilang funduskopi ya gambaran retina mata yang normal. Yang sebelah kiri berarti ya dari keduanya sebenarnya. Oh ya, jadi yang satu itu yang cuman luasnya cuman 45 derajat, jadi pakai alat foto fundus biasa. Ini yang luas kan dia bulat, jadi susah kan nengoknya. Nah, itu kalau gambar yang wide yang biasa, ini yang ultra wide. Jadi itu normal, itu ada yang sebelah kiri. Yang putih itu yang kita bilang papil nervus opticus. Jadi semua serat-serat serabut-serabut dari retina itu ngumpul di situ. Ngumpul di situ nanti akan membentuk saraf optik. Itu yang nanti pergi ke mata, pergi ke otak, ke pusat penglihatan, barulah nanti diterjemahkan jadi kita melihat benda itu rangsangan cahaya yang masuk, rangsangan cahaya itu diterima oleh retina, diubahnya dengan sel-sel penglihatan menjadi impuls listrik. Itulah yang dibawa dengan saraf optik tadi ke otak, diterjemahkan, barulah kita bisa, oh ini Mbak Mawar pakai baju pink segitu gitu. Oh begitu. Nah, gitu. Jadi kalau yang ada hijaunya ini apa berarti? Itu yang saya mau lihatkan. Itu kalau
ya, pada retinopati diabetik itulah yang terjadi kerusakan pada pada retinanya itu nampak. Kalau ini mungkin kalau kita lihat kecil ya, kalau mungkin di layar lebih besar. Itu kalau di sana itu ada tampak bercak-bercak pendarahan, ada bercak-bercak kekuningan itu. Kalau bercak-bercak pendarahan merah, bercak-bercak kekuningan itu adalah lapisan lipoprotein darah tadinya yang rembes tadi, dia diserap meninggalkan itu. Ada juga yang agak putih kayak kapas. Jadi dia menutupi ya dokter ya, menutupi bola mata itu secara keseluruhan. Bukan, gitu. Dia merusak jadi ya, merusak pembuluh darahnya rusak, retina itu jadi rusak jadinya karena dia akhirnya kekurangan oksigen. Oh berarti dari pembuluh darah yang ada di mata-mata kita ini ya, ya dokter yang dirusaknya kalau ke DM itu dia terjadi kerusakan vaskular, mikrovaskular. Jadi pembuluh darah dirusaknya. Pembuluh darahnya kecil-kecil terus akhirnya organ itu iskemik. Jadi tergantung tentang waktu tadi ya dokter makanya dia semakin lama, ya dikit sampai semua kuadran ini bukan yang berat ini. Ini masih ada yang lebih berat lagi sehingga bisa berdarahnya semua nanti bisa pendarahan semua atau nanti ada tumbul. Yang ketiga tuh ada tuh contohnya di gambar berikutnya. Itu yang papil nephropticus itu tuh nampak ada yang bergaris-garis itu. Bukan. Itu yang bagian yang putih itu yang papil nephropticus. Disitulah pembuluh darah arteri vena itu masuk ke mata, ke retina. Nah di situ kalau yang ada kayak jaring-jaring gitu, itu pembuluh darah barunya dan itu bisa timbul juga di bagian retina yang lain. Nah masalahnya kalau pembuluh darah dia nanti timbulnya ke arah vitreus, pembuluh darah dia tumbuh tentu ada jaringan penyokongnya, jaringan di kami namanya jaringan fibrovaskular. Jaringan fibrovaskular itu tuh dia akan bisa menimbulkan tarikan atau traksi. Nah, saraf mata ini bisa lepas jadinya. Jadi putus. Lepas. Wah, jadi kan dia tadi lapisan kan, ditariknya ke rongga vitreus tadi lepas. Kalau lepas tentu kita akan mengalami kebutaan ya. Itu yang adalah kehilangan penglihatan kita jadinya. Penglihatan ya. Bisa sampai segitu ya kalau tidak ditanggulangi ya dokter ya, kalau tidak ada tindakan yang bisa mengobati ya untuk hal tersebut. Nah, itu makanya tadi klasifikasi itu sendiri dia memang dia akan terjadinya berurutan, tidak langsung jadi berat. Jadi dia ada dua fasenya. Satu fase non proliferatif itu belum terjadi pembentukan pembuluh darah baru, kerusakannya cuman di retina itu saja. Nah itu pun lagi ada gradingnya. Kalau yang kasarnya kita bagi 3 aja, ada yang ringan, sedang, berat. Ada juga orang bilang agak lebih ringan, sedang, berat, amat berat. Selinya kebanyakan. Nah nanti kalau kerusakan itu terus berlanjut, iskemiknya terus berlanjut, pembuluh darahnya rusak semua kuadran itu sudah rusak, tentu akhirnya terjadilah tadi yang di slide yang ketiga itu pembentukan pembuluh darah baru tadi. Itu jadi sudah masuk dia ke fase proliferatif tadi. Yang pertama memang dia cuman di permukaan itu aja. Nanti lama-lama dia memang pembuluh darah itu memang tumbuhnya tentu ke arah rongga yang rongga ya. Nggak mungkin ya ke belakang. Jadi ke arah depannya, ke arah vitreus tadi itu yang nanti satu bisa menimbulkan tarikan. Yang namanya pembuluh darah baru neovaskular tentu dindingnya juga tidak bakal sama dengan pembuluh darah kita yang normal. Dia gampang pecah, bisa menimbulkan tadinya. Jadi timbulnya pembuluh darah itu malahan kurang baik ya dokter ya? Iya, itu sebenarnya mekanisme badan kita yang cerdas bikin mekanisme supaya dia bisa memenuhi kebutuhan oksigennya, tapi hal tersebut akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Jadi kalau kita sehat itu tidak akan terjadi? Tidak. Karena sudah normal ya dia menjalani aktivitasnya seperti biasa berarti ya, pembuluh darah yang ada di mata ini. Tapi ternyata ketika kita terkena DM dengan rentang waktu yang lebih lama, dia malah aktif malah membuat pembuluh darah baru sehingga malah merusak ya dokter ya. Akhirnya pembuluh darah yang terjadi yang baru itu nanti yang menimbulkan komplikasi lagi yang akhirnya bisa menimbulkan penglihatannya buram atau
bisa yang kita takutkan bisa menimbulkan kebutaan permanen. Nah, seiring berjalannya waktu nih dokter, ini kan kalau berpengaruh terhadap mata ini karena rentang waktu. Tapi kalau seseorang itu ada berupaya mengobati diabetes mellitusnya, ada kemungkinan sembuh dalam waktu cepat atau berkurang atau malah bisa hilang kalau memang diabetesnya menghilang nih dokter. Mungkin pemirsa juga banyak yang pengen tahu nih dokter tentang hal tersebut. Ya, jadi dia kan terjadi kerusakan pembuluh darah. Benar. Nah, jadi kita mungkin perlu memikirkannya retina itu dia kan ada kayak suatu ada kuadrannya. Misalnya dia walaupun dia kecil tentu dia luas kan. Iya, benar. Nah, yang terkena itu tentu enggak semuanya langsung. Di bagian sini dulu kecil. Nah, pembuluh darah di situ pembuluh darahnya paling kecilnya kapilernya misalnya dindingnya rusak. Tentu ada proses perbaikan dari badan berlanjut. Nah, tadinya dia serum atau cairan darahnya keluar, diserap lagi, akhirnya bisa hilang. Pembuluh darahnya dinding pembuluh darahnya tadi yang akhirnya jadi agak longgar bisa jadi diketatkan lagi. Cuman tentu dia memang sudah tidak normal seperti semula kan. Benar, karena sudah ada terjadi kerusakan tadi ya. Jadi nanti kalau akhirnya gula darahnya nanti tinggi lagi tentu dia akan aktif lagi karena dia memang sudah rusak kan. Nah, begitu. Benar. Jadi tapi kalau gula darahnya normal bisa kemungkinan tidak separah yang pertama itu ya ketika rusak alatnya. Kalau kontrol glycemic indexnya bagus, dia kan bisa stop atau diperlambat progresivitasnya. Jadi dia tidak progresif ke arah ke grading atau ke stadium yang lebih lanjut. Jadi berarti tergantung kemana pengidapan awalnya gitu ya. Kalau misalnya dia di sisi sebelah sini yang belum terkena retina banget, berarti kan jadi, masih aman. Ya, gitu jadi tergantung dia di stadium mana sekarang pasiennya. Nah, kalau dapat tentu belum ada dia retinopati ya kan, kalau dapat. Jadi makanya penting dia sebenarnya pasien kita kita periksa retinanya secepatnya. Kalau yang tipe 2 karena dari penelitian, kalau yang tipe 1 biasanya dari penelitian waktu awal dia terdiagnosa dia belum dalam setelah 5 tahun baru. Tapi kalau yang tipe 2 itu kebanyakan waktu pertama kali dia terdiagnosa itu dia sudah mengalami retinopati diabetik. Karena apa? Kalau yang tipe 2 biasanya sewaktu pasien itu sudah bergejala dia itu sudah mengalami fase istilahnya kalau sekarang itu namanya peri-diabetik. Jadi dia belum bergejala sudah 7-8 tahun sebelumnya dia sudah kayak gitu. Sudah mulai terjadi kan yang insulin resistennya. Jadi akhirnya waktu baru dia terdiagnosa biasanya sudah ada RD. Oh, begitu. Nah, jadi sebagusnya pasien pertama kali terdiagnosa DM tipe 2 harusnya kita cek. Udah langsung cek retinanya, funduskopi. Langsung kita ke dokter spesialis mata. Jadi nanti berdasarkan dari stadium dia retinanya itu hasil pemeriksaan retinanya itu baru kita nanti bisa menentukan kita mau ke arah mana makin berat stadiumnya kita harus kontrol makin ketat atau kita harus datang untuk pemeriksaan fundusnya harus lebih sering. Kalau tidak mungkin sekali setahun aja kayak gitu kalau nggak ada keluhan. Baik dokter, menarik sekali dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Rozi, spesialis mata yang telah membahas panjang lebar mengenai komplikasi penyakit diabetes pada mata. Begitu ya dokter ya? Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan untuk menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Baik dokter,
tadi sudah kita bahas sebelumnya tadi tentang klasifikasi dari penyakit retinopati diabetika ini. Nah, kemudian kita lanjut ke gejalanya ini seperti apa sih dok? Dari mulai awal hingga step akhir atau sampai yang bisa mengakibatkan kebutaan itu seperti apa dok? Untuk bisa menjadi pengetahuan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan dokter. Oke. Dia bisa jadi pada awalnya atau walaupun stadiumnya sudah masuk stadium yang berat, asal tidak terjadi pada sentral dari retina atau namanya istilahnya di bagian retina itu daerah makula, namanya makula itu pusat gambar mata tadi, gambar mata tadi itu dia bisa tidak menimbulkan gejala. Jadi pasien tidak menyadari bahwa bahwa dia sudah mengalami komplikasi pada DM-nya pada retina. Jadi misalnya kalau tadi kita bilang dia terjadi kebocoran dari cairan darahnya. Kalau cairan atau serum dari darah, kalau itu terjadi di pusat penglihatan di makula, pasien akan merasakan gejalanya, penglihatannya buram mendadak. Oh, tiba-tiba auto mendadak gitu ya? Dia pasti pasien merasa. Oke. Karena jadi dan yang hal tersebut bisa terjadi pada semua stadium. Di teorinya itu bisa terjadi kebetulan aja, misalnya walaupun dia masih retinopati diabetik yang derajat yang NPDR non proliferatif yang masih ringan, kebetulan yang terjadinya rembes atau kebocoran cairan tadi pas di makula, itu juga akan yang pusat di retinanya makula tadi itu akan menimbulkan gejala. Kalau misalnya kebetulan dia memang kalau dia makin berat, daerah yang terkena makin luas, kemungkinan untuk terjadi istilahnya itu diabetik makular edem. Nah, istilah di kami. Nah, kalau kebetulan dia tentu logikanya kalau daerah yang terkena semakin luas, tentu untuk terkena diabetik yang edem tadi, bengkak di retinanya itu, untuk terkena di makulanya tentu memang semakin tinggi. Tapi itu bisa terjadi pada semua stadium, walaupun stadium yang ringan. Oh, berarti bisa tiba-tiba mendadak gitu, penglihatannya merasa buram. Pasien merasa penglihatannya buram mendadak. Atau bisa saja pasien kita itu sudah di PDR, di fase proliferatifnya, cuman kebetulan belum ada komplikasinya, belum ada kebocorannya pas di makulanya, pasien bisa nggak merasa ada gejala apa-apa, bisa saja. Jadi hanya mungkin di bagian luar saja atau di bagian tertentu. Pasien tidak merasa ada yang aneh dengan penglihatannya. Nah, jadi kebanyakan asimptomatik. Kalaupun simptomatik tadi disebabkan oleh satu tadi ada kebocoran pas di makula atau iskemiknya pas di makula. Jadi kebetulan daerah yang pembuluh darahnya tadi yang tidak akhirnya tersumbat, tidak dapat oksigen itu di makula, akhirnya penglihatannya buram juga. Atau kadang-kadang pasien mengeluhkan yang sering juga kayak ada lalat-lalat atau hitam-hitam katanya, atau kayak benang. Kalau pasien bilang kayak ada sawang dok katanya. Nah di penglihatannya kadang-kadang nggak nyaman lah gitu berarti dok. Enggak. Kalau kami istilahnya floaters. Pasien bilang seperti itu, kayak di penglihatannya ini kayak ada jaring gitu tadi katanya. Iya, ada kayak sawang kata pasien. Kayak ada rambut-rambut atau kayak hitam-hitam gitu terbang-terbang. Atau kalau kadang-kadang pasien bilang lalat atau nyamuk. Nah, kadang-kadang seperti itu. Dari bukan bisa dari gejalanya bisa salah, walaupun tidak harus ya. Nah, bisa. Atau dia ada bagian dari penglihatannya itu yang hilang. Bisa seperti itu. Atau kalau misalnya bisa juga ya, kalau iskemiknya itu luas dan itu bisa menimbulkan neovaskularisasinya sampai ke coklat mata, itu bisa jadi glaukoma juga. Oh jadi iya, glaukoma bisa juga. Jadi glaukoma. Kalau glaukoma ini seperti apa nih dokter? Mungkin pemirsa juga banyak yang belum tahu. Glaukoma itu adalah kerusakan saraf mata akibat tekanan bola matanya yang tinggi. Tekanan bola matanya tinggi karena apa? Aliran keluar dari cairan matanya tersumbat. Bisa. Jadi dampaknya juga kabur atau malah penyempitan ruas pandang? Buram, bisa penyempitan. Kalau dia sampai terkena di fase yang yang
yang penutupan sudutnya bisa jadi matanya jadi merah, nyeri, bisa yang seperti itu. Bisa dan itu juga bisa dari yang terkena ya, bisa awalnya dari awalnya dari DM. Jadi istilahnya glaukoma neovaskular. Ya, bisa nyeri, matanya merah, kayak kita ada kemungkinan glaukoma. Nyeri berarti ya dokternya, ada sakit bisa gitu banget. Bisa. Jadi dia glaukoma, tapi glaukomanya akibat neovaskular dari DM. Root cause-nya, penyebab dasarnya DM tadi. Baik, bisa. Dokter. Kemudian dokter, untuk treatment pengobatannya sendiri seperti apa nih dokter? Apakah rutin atau dikasih obat atau malah hingga operasi nih dokter? Mungkin pemirsa untuk pengetahuan untuk mereka ya, bagi mereka yang mengalami hal-hal yang telah dokter sebutkan tadi, itu treatmentnya akan diberikan seperti apa? Jadi biasanya kalau pengobatannya memang tergantung kalau ada keterlibatan dari makula tadi ya, yang pusat penglihatan. Kalau yang tadi kita bilang ada DME tadi, sebenarnya kalau untuk observasi yang pasti ya, fondasinya karena penyebabnya adalah DM, tentu adalah kontrol dari pembuluh darahnya, kemudian faktor-faktor penyertanya tadi, tekanan darah, lipid darahnya kan, itu yang serangka itu fondasinya. Sistemiknya itu harus terkontrol. Satu. Yang kedua, yang dari mata sendiri biasanya terapinya kalau memang ada keterlibatan dari makula atau sudah jatuh ke fase yang proliferatif tadi. Nah, keterlibatan makula misalnya ada kebocoran tadi, biasanya kalau ditunggu bisa. Kalau kadang-kadang dia tidak begitu penglihatannya tidak begitu berat turunnya, yang namanya cairan tadi kan bisa diserap, bisa kita tunggu. Tapi kadang-kadang tidak bisa. Biasanya kalau sekarang biasanya kita suntikkan obat ke dalam rongga vitreus tadi yang dekat retina. Suntikan itu obat. Cairannya gimana ngambilnya dokter, dari mata? Enggak, jadi obat dia namanya zat anti VEGF. Jadi karena pembuluh darah yang iskemik tadi, jadi badan kita ini memang benar-benar pintar. Jadi dia ngasih sinyal tuh, kalau dia rusak banyak keluar VEGF, faktor vaskular endotelial growth factor. Faktor itulah yang keluar. Kalau dia banyak, itulah akhirnya nanti yang tumbuh neovaskularisasi tadi. Nah, yang kita suntikkan itu yang antinya. Disuntikin ke mata, dok? Iya, ke dalam bola mata. Begitu, nah, gitu bisa penyuntikan anti-VEGF, atau kalau tidak bisa dulu pakai kortikosteroid juga. Itu bisa langsung ya, bisa langsung nampak perbedaannya atau berkali-kali, dok? Nanti ya dilihat, jadi disuntikan, nanti kita lihat kalau misalnya dibutuhkan bisa berulang. Berarti itu perbedaannya dengan katarak jauh ya dokter ya? Karena kan kurang lebih juga akan ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Kalau kataraknya ada berlemak ya, seperti apa nih dokter? Kalau katarak yang lensa tadi, yang lensa mata, yang gambar bola tadi, yang di tengah-tengah yang coklat tadi, itunya tadinya itu ada lendir yang menutup. Bukan ya? Tadinya kayak cermin kaca, dia bening, lama-lama dia jadi keruh. Oh, yang dokter sebut banyak lapisan tadi itu berarti ya? Oh bukan. Yang banyak lapisan tadi retina, walaupun dia cuma setengah mili, tapi dia ada 10 lapis lagi. Ada itu bukan menambah lapisan kalau yang untuk katarak. Enggak. Jadi tadinya dia bening, jadi keruh. Begitu. Makanya dia kalau akhirnya dia sudah terlalu keruh, nggak bisa dibantu dengan bisa jadi kan kalau kita kan cahayanya masuk lewat lensa itu kan. Iya, kalau kita cermin atau kaca tempat di sana itu jadi gelap, tentu kita nggak bisa lihat yang di luar lagi. Nah seperti itulah kalau katarak. Jadi lensanya itu diambil, diganti lensa tanam, itulah yang operasi katarak. Ini beda, ini di saraf matanya ya, di retinanya. Nah kemudian treatment yang dilakukan kalau memang sudah sampai operasinya, ada operasi ya dokter ya? Ada. Nah itu gimana? Nah yang satu lagi itu kalau dia sudah sampai stadium proliferatif tadi yang PDR tadi, itu tindakannya itu kan sudah iskemiknya sudah sangat luas sehingga sudah timbul pembentukan neovaskularisasi, pembentukan pembuluh darah baru, yang akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Nah itu biasanya kita lakukan tindakan istilahnya
laser PRP. Jadi laser. Bagian pinggir-pinggir dari retina tersebut kita tembakkan argon laser supaya apa? Supaya bagian-bagian iskemiknya itu berkurang. Satu bagian iskemiknya berkurang, kebutuhan oksigennya menjadi berkurang. Jadi akhirnya pembentukan pembuluh darah baru itu berhenti, pembuluh darah yang ada itu regres menyusut. Nah, gitu. Karena yang dia jadi nanti yang retraksi itu yang kita takutkan. Itu yang bikin buta permanen. Bisa kalau misalnya terjadi ada sarafnya putus begitu ya. Iya, ditariknya saraf retina tuh. Tambah satu lagi ya, operasi. Ya, namanya vitrektomi. Jadi memang yang tadi kalau ada tarikan-tarikan tadi kita putus tarikannya. Oh, malah berbahaya ya dokter karena dia tertegang. Karena tarikannya itu nanti yang akan menimbulkan komplikasi yang berat, yang kebutaan tadi. Dia lepas, itu penanganan susah. Jadi dari sebelum dia terjadi, jadi tarikan tuh diputus dengan operasi vitrektomi tadi. Baik dokter. Nah ini membahas tentang sudah sampai dalam nih tentang bagaimana hasilnya akhirnya kayak bisa jadi kebutaan. Nah ini untuk pencegahannya nih dokter, untuk pemirsa agar tahu bahwa apabila ada mengalami gejala yang telah dokter jelaskan tadi seperti apa atau supaya terhindar nih dokter. Nah seperti apa pencegahannya agar tidak terkena kalau diabetes agar tidak menuju ke arah retinopati diabetik. Ya silakan dokter. Ya. Jadi yang pertama tentu balik lagi ke kontrol gula darahnya ya. Rutin ya. Yang gula darahnya terkontrol, yang sebenarnya bagusnya emang yang paling bagus kita nengoknya di kalau pemeriksaan labor tuh di kadar HbA1c. Karena apa? Kalau HbA1c kan itu dari 3 bulan ke belakang rata-ratanya itu bisa terlihat. Kalau gula darah yang kita sewaktu itu kan dia fluktuatif kan, bisa saja kan. Bisa saja lagi tinggi atau lagi rendah. Atau kebetulan dia tadinya habis makanian ini sudah 4 jam sesudah makan tentu akan berbeda hasilnya. Jadi gula darahnya, kontrol gula darahnya yang ketat, sama tekanan darahnya juga, kadar lipid darahnya itu juga harus bagus, karena itu 3 faktor yang berpengaruh untuk kerusakan pembuluh darah lebih lanjut. Hipertensi mempengaruhi pembuluh darah. Ya, hipertensi merusak pembuluh darah juga. Dislipidemia merusak pembuluh darah. Banyak juga. Ya faktornya. Jadi ini DM cuma salah satu faktor saja. Satu. Yang kedua, nah itu yang sebaiknya kalau kita sudah terdiagnosa dengan DM, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan retina atau pemeriksaan funduskopi. Itu seperti apa dok? Penjalanannya seperti apa kalau pemeriksaan funduskopi ini dok? Itu dengan alat kamera dimasukkan ke dalam tidak. Cuman kan kalau endoskopi kamera dimasukkan ke dalam. Ini pemeriksaannya tidak invasif. Jadi cuman mungkin butuh penetesan obat. Jadi kayak ronsen gitu berarti. Bukan ya? Berarti seperti apa dok? Jadi kita cuman melihat gambaran kayak foto, kayak taruh. Sama kayak ngecek foto. Mata gitu ya. Di foto aja. Saya pikir dimasukin kamera banget gitu ke dalam. Jadi sebenarnya pemeriksaannya sederhana. Nah, jadi tapi sebelumnya atau memang kalau beberapa alat tertentu tidak perlu kita lakukan pelebaran pupilnya. Jadi paling kalau dilakukan penetesan dengan tropikamid, ada obat tetes untuk melebarkan pupil kita yang anak mata ini, yang biar dia bisa buka terus kan? Ya, agak lebih terbuka biar lebih jelas gambar. Jadi gambaran retina yang kita dapatkan lebih jelas. Itu saja sih. Nah, memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang lebih lanjut, tapi nanti sesuai dengan keadaan yang kita dapat. Kalau untuk awal saja memang pemeriksaan funduskopi itu sudah cukup, nanti tergantung hasilnya baru kita sudah jelas terlihat. Iya, bisa nanti ada lagi misalnya ada OCT, ada angiografi, tapi itu nantinya kalau tergantung dari keadaan hasil funduskopinya. Begitu dok. Ini kalau untuk hal ini nih segala yang berhubungan dengan mata ini ditanggung oleh BPJS atau tidak nih dokter? Mungkin lebih informatif dari dokter nih kayaknya. Atau ditanggung. Ya, tergantung kalau sudah di batas mana diabetesnya atau memang kalau udah ada keluhan dia ada pengantar diabetes ke dokter mata berarti itu sudah ditanggung semuanya oleh BPJS. Iya sudah. Kalau dikirim dengan konsul intern berarti kan konsul dari dokter penyakit dalamnya ke dokter mata dengan
suspek atau ini mungkin saja nih pasien kita ini ada retinopati diabetik bisa. Oh, jadi itu semua di cover ya? Iya. Jadi kan pemirsa jadi nggak takut buat konsul gitu ya, dokter. Belum tentu ada penanganan juga. Ya kan kita cuman ingin tahu ini sudah ada, kalau ada di stadium mana, nanti berdasarkan hal yang tersebut kita nanti tindak lanjutnya. Misalnya dia belum ada retinopati, belum ada retinopatinya, tidak ada keluhan, itu kontrol cuman pertama 12 bulan atau setahun aja. Oh, kalau jadi tidak ada rutin tidak, ya. cuma tahun depan aja lagi kalau nggak ada keluhannya ya. Berarti kontrol rutin saja. Iya, gitu atau dia cek berkala aja berarti. Nanti atau dia di stadiumnya ringan. Stadiumnya ringan nggak ada, kalau nggak ada gejala ya mungkin 9 bulan lagi paling cepat atau setahun boleh. Berarti gitu, tindakannya jadi tergantung makanya. hasil. Jadi cuman kalau dia sudah terkena sebaiknya kita cek retinanya, fundoskopi, nanti berdasarkan tersebut, nanti baru kita kontrol lagi, kontrolnya makin dekat sesuai dengan stadium yang dia sekarang sedang sedang alami. Kalau enggak, ya makin lama. Kalau ada keluhan, misalnya tadi ada kebocoran tadi, ada rembesan tadi, mungkin 1 bulan lagi. Datang lagi. Ya, mungkin belum kita tindak, bisa aja kita harapkan tadi kalau dia ringan mungkin bisa diserap sendiri, bisa kita tunggu, nanti bisa jadi diserap. Pada pengalaman yang biasanya ada konsultasi ke dokter nih, itu berapa lama mereka jadinya berkonsultasi atau berobat hingga sampai mungkin lebih dia sehat atau sembuh matanya, itu seperti apa step dari pengalaman pasien yang datang kepada dokter? Kalau retinopatinya tidak masih NPDR belum fase pemeriksaan, masih fase-fase yang awal, kebetulan memang ada keluhan, ternyata memang akibat tadi kita bilang DME tadi, ada kebocoran dari serum darah, akhirnya dari retina itu jadi bengkak. Itu kan kita kontrolnya tuh sebulan. Biasanya 2-3 bulan, dia kadang-kadang bulan depan sudah agak mending, gitu. Sudah, walaupun saya tidak kasih di bagian mata tidak ada tindakan. Oh, hanya kontrol ya, hanya melihat seperti apa jadi kondisinya. Nunggu diserap bisa, tapi itu tetap tentu kan. Kita misalnya di mata tidak ada tindakan, tapi kan tindakannya itu yang dari tadi pasiennya, dia kontrol terhadap DM-nya ya. Jadi yang dikontrol adalah DM-nya supaya tidak memperburuk keadaan kondisi matanya. Dengan apa? Dengan baiki makannya dibaiki, pola hidup sehat, kemudian olahraga, ya pola lifestyle-nya olahraga, tidur malam yang cukup, ya kan? Betul. Itu bisa. Ternyata berpengaruhnya lebih ke DM-nya ya dokter ya? Memang. Nah kalau untuk tindakan matanya sendiri dokter, paling parah orang yang terkena penyakit ini tadi, operasinya ini seperti apa penjalanannya? Apakah DM-nya distabilkan dulu atau memang bisa kita langsung lakukan operasi ketika matanya takut tadi supaya tidak, yang tertarik tadi bisa normal kembali dok? Itu seperti apa dok? Ya, kalau untuk melakukan tindakan operasi tentu gula darahnya dalam keadaan terkontrol ya. Baik dokter, nanti setelah ini dijawab ya dokter ya. Kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Rozi, spesialis mata. Baik dokter, tadi tergantung nih dari pertanyaan saya yang mengenai kalau sampai operasi ini seperti apa sih tahapannya kalau untuk yang terkena penyakit, apa nama penyakitnya tadi dok, yang untuk komplikasi terhadap retinopati diabetik ya. Silakan dokter. Vitrektomi dilakukan itu kalau ada traksi tadi kan, untuk melepaskan traksi. Nah, satu ada traksi, atau kalau ya memang kebetulan pasien itu sudah ngalamin yang tadi retinanya lepas, ablasio retina traksional. Jadi operasinya kalau untuk melakukan operasinya gula darah dalam keadaan terkontrol tentu bisa kita join dengan dokter penyakit dalamnya kan. Betul. Itu.
Jadi kalau untuk yang operasi itu di Jambi sudah bisa belum dokter? Untuk tindakan ini? Kalau vitrekomi memang kita di Jambi belum bisa melakukannya. Biasanya nih pasien kita rujuk ke luar provinsi. Yang mungkin lebih lengkap fasilitas dan juga subspesialisnya belum ada di Jambi. Gitu. Tapi itu di cover sama BPJS semuanya kalau memang untuk melakukan tindakan itu dokter ya? Di cover sama BPJS. Baik dokter, sangat luar biasa sekali dokter ya. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Kami mohon kesimpulannya untuk program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Persilahkan dokter. Oke. Nah, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini mengenai retinopati diabetik tadi yang merupakan komplikasi dari penyakit DM. Jadi karena hal ini kalau tidak ditangani bisa mengakibatkan kebutaan yang permanen. Jadi yang kita dapat lakukan itu tentu lebih ke pencegahannya. Pencegahannya bagaimana? Satu, tentu kalau bisa kita jangan sampai terkena DM. Kemudian kedua, apabila kita sudah terkena DM, tentu tadi fondasinya gula darah kita harus kita kontrol ketat, gula darah, tekanan darah, lipid darah. Dengan apa? Dengan tadi pola hidup sehat, nutrisi, makan yang benar, olahraga, ya kan, tidur malam yang cukup, sinar matahari, balik lagi ke pola hidup yang sehat. Kemudian satu lagi yang terakhir, kalau memang kita sudah terdiagnosa dengan diabetes, sebaiknya kita memeriksakan retina atau pemeriksaan funduskopi ke dokter spesialis mata biar kita bisa tahu ini kita sudah terkena retinopati diabetik atau belum. Kalau sudah di stadium mana nanti berarti kita tergantung dari stadium mananya nanti kontrolnya pemeriksaan funduskopi berikutnya kalau tidak ada keluhannya. Baik dokter, luar biasa sekali, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Tentunya untuk pemirsa jangan enggan untuk berkonsultasi kepada dokter, begitu ya dokter Rozia? Karena belum itu tentu dokter harus apapun ya, untuk penyakit apapun. Dan juga jalani program hidup sehat, tentunya sesuai dengan program acara kita dokter. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Pemirsa, saya Maudah Rama beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari Anda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.